warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ati Rahmaniar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman dan hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang pendidikan, kita seringkali terjebak pada pemikiran bahwa pendidikan hanyalah soal angka di atas kertas, gelar di belakang nama, atau kesuksesan finansial di masa depan. Namun, sebagai umat muslim, kita harus menyadari bahwa ada satu pondasi yang jauh lebih krusial, yaitu pendidikan agama Islam. Mengapa pendidikan agama begitu penting? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Artinya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, di era digital yang serba cepat ini, kita menghadapi tantangan moral yang luar biasa. Arus informasi mengalir tanpa bendungan. Jika anak-anak kita, generasi muda kita hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan umum tanpa landasan iman dan takwa, maka mereka ibarat kapal besar di tengah samudera tanpa kompas. Mereka punya tenaga untuk melaju, tapi tidak tahu arah mana yang benar. Pendidikan agama Islam bukan hanya sekedar menghafal doa atau tata cara ibadah secara formalitas. Lebih dari itu, pendidikan agama adalah tentang pembentukan karakter atau akhlakul karimah. Kemudian ada beberapa poin penting mengenai pendidikan agama Islam itu sendiri. Sebagaimana yang pertama, sebagai filter budaya, agama menjadi penyaring mana yang manfaat dan mana yang mudarat di tengah gempuran budaya asing yang tidak sesuai dengan syariatnya. Yang kedua, sebagai penenang jiwa di tengah tingginya tingkat stres dan juga depresi di zaman modern, pemahaman agama yang kuat memberikan ketenangan bahwa setiap masalah ada jalannya dan Allah tidak membebani seseorang melampaui batas kemampuannya. Lalu yang ketiga, sebagai integritas diri, pintar saja tidak cukup. Banyak orang pintar yang justru merugikan orang lain karena tidak memiliki takut kepada Allah. Pendidikan agama menanamkan kejujuran dan amanah. Teman-teman dan hadirin yang saya muliakan, pendidikan agama Islam adalah tanggung jawab bersama. Ia dimulai dari lingkungan terkecil
yaitu keluarga, lalu diperkuat di sekolah dan didukung oleh lingkungan masyarakat. Kita tidak bisa hanya mengandalkan guru agama di sekolah yang waktunya terbatas. Kita semua adalah pembelajar sekaligus pendidik bagi lingkungan di sekitar kita. Mari kita jadikan nilai-nilai Islam sebagai nafas dalam setiap langkah kita mencari ilmu. Ingatlah bahwa tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk mengenal Sang Pencipta dan memberikan manfaat bagi sesama manusia. Sebagai penutup, marilah kita berkomitmen untuk terus memperdalam ilmu agama, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menjaga generasi mendatang agar tetap teguh pada jalan yang lurus. Karena ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keistiqomahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.